Setiap kali ada banjir, longsor, atau bencana besar, kita selalu diberi narasi yang sama. Ini semua karena curah hujan tinggi. Padahal, hujan hanya membuka apa yang sudah lama disembunyikan. Sejak ribuan tahun lalu, kekuasaan selalu punya satu kemampuan: mengalihkan fokus, mengontrol persepsi, membentuk siapa yang harus disalahkan. Dan hari ini, kita masih hidup dalam pola yang sama. Banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh bukan kejadian tiba-tiba. Ini adalah hasil dari sesuatu yang berlangsung lama, sistematis, dan disembunyikan. Pembabatan hutan masif, pembiaran izin, pengawasan yang lemah, dan ekonomi ekstraktif yang hanya menguntungkan segelintir orang. Tapi anehnya, ketika bencana terjadi, narasinya bergeser. Bukan pada struktur kekuasaan, bukan pada pelaku perusakan, melainkan pada fenomena alam. Ini bukan hal baru, ini adalah pola sejarah. Kekuasaan sejak zaman kerajaan. Rakyat butuh cerita, bukan kebenaran. Dari Babilonia, Mesir, sampai kerajaan Jawa, para penguasa menggunakan narasi kosmik untuk menjelaskan bencana. Gunung meletus, tanda dewa marah. Panen gagal, rakyat kurang taat. Banjir, ujian bagi kesetiaanmu. Tujuannya sederhana. Bencana dijadikan alat kontrol. Jika rakyat melihat bencana sebagai fenomena spiritual, mereka tidak akan mempertanyakan kebijakan yang buruk, pajak yang mencekik, atau salah urus kekuasaan. Pola ini masih hidup hari ini, hanya bahasanya yang berubah. Dulu, dewa marah. Sekarang, cuaca ekstrim. Narasinya beda, fungsinya sama. Mengalihkan perhatian dari struktur yang rusak. Era Romawi dan propaganda dini. Bangun musuh, sembunyikan penyebab. Kaisar seperti Augustus dan Nero sudah memahami bahwa rakyat bisa dikendalikan lewat framing, pengalihan isu, penciptaan kambing hitam, dan penulisan ulang sejarah. Ketika kebijakan ekonomi gagal, mereka menyalahkan musuh negara, kaum pengacau, atau unsur luar. Hari ini, ketika banjir terjadi akibat pembabatan hutan, apa yang terjadi? Yang disorot, hujan, curah air ekstrim, fenomena alam. Yang jarang dibicarakan, izin konsesi, pengawasan lemah, pemilik modal besar, dan tata kelola lingkungan yang buruk. Ini adalah propaganda klasik dalam versi modern. Era kolonial, kontrol lewat administrasi dan pemetaan. Belanda masuk Nusantara dengan satu strategi besar. Menguasai alam berarti menguasai manusia. Mereka memetakan tanah, sungai, tambang, dan hutan. Bukan untuk melindungi, tetapi untuk menarik sebanyak mungkin sumber daya. Dari saat itu, pola ekonomi Indonesia berubah dari ekonomi rakyat ke ekonomi ekstraktif. Pola yang sama berlanjut hingga hari ini. Hutan ditebang demi keuntungan jangka pendek, lahan dibuka tanpa memikirkan risiko banjir, gunung dipangkas, air dialihkan, dan ekosistem dihancurkan. Ketika bencana terjadi, siapa yang menanggungnya? Yaitu rakyat kecil, bukan pemilik modal, bukan yang memberi izin. Era industri dan propaganda modern. Edward Bernays dan mengatur pikiran publik. Bernays, bapak propaganda modern, mengajarkan rakyat tidak perlu tahu kebenaran. Yang penting, mereka tahu cerita yang membuat mereka patuh. Narasinya dibuat steril. Fenomena cuaca ekstrim, curah hujan di atas normal. Kita harus waspada. Padahal, akar masalahnya bukan hujan, tapi struktur kekuasaan yang berjalan di balik layar. Korporasi besar, pemilik modal, tambang ilegal, izin yang tidak transparan. Semua itu jarang disentuh. Kenapa? Karena Bernays sudah mengajarkan bentuk narasi sedemikian rupa supaya rakyat tidak melihat ke arah yang salah bagi penguasa. Era digital, algoritma sebagai bentuk propaganda baru. Dulu propaganda disebarkan lewat mimbar kerajaan, prasasti, surat kabar kolonial. Sekarang,
lewat algoritma, trending, framing media, video singkat yang memotong konteks. Ketika bencana terjadi, percakapan publik dipenuhi kasihan korban, semoga cepat surut, curah hujan makin ngeriah. Itu benar, tapi tidak cukup. Hampir tidak ada algoritma yang mendorong orang bertanya, siapa yang membiarkan hutan dibabat? Siapa yang dapat manfaat dari tanah yang gundul? Kenapa izin bisa keluar? Kenapa pengawasan tidak bekerja? Algoritma memastikan isu struktural tenggelam, isu emosional ditonjolkan, rakyat fokus pada kesedihan, bukan penyebabnya. Itulah kontrol sosial dalam era paling halus sepanjang sejarah. Bencana itu alam, tapi yang membuatnya mematikan adalah manusia. Hujan bukan musuh kita, alam bukan pelaku utama. Yang membuat bencana menjadi tragedi adalah deforestasi, ekonomi ekstraktif, izin yang tidak transparan, pengawasan yang longgar, narasi yang dikendalikan. Sejak era kerajaan kuno sampai era digital, kekuasaan selalu punya cara untuk mengontrol persepsi rakyat. Dan tugas kita hari ini adalah melihat apa yang sengaja tidak diperlihatkan. Tidak untuk menyalahkan, tapi untuk menyembuhkan. Supaya banjir dan longsor tidak diwariskan sebagai siklus tahunan. Supaya rakyat tidak lagi dibodohi narasi yang sama. Karena kebenaran tidak pernah muncul dari lembah yang sunyi. Kebenaran muncul dari rakyat